Aku bingung nih, sering nonton live ini. Kenapa ya Alkitab bisa menjawab apa pertanyaan daripada yang orang lain ya? Sedangkan saya nggak pernah ketemu dengan kitab-kitab lain yang bisa menjawab pertanyaan orang gitu loh, Mbak. Ya udah murtad aja, Pak. Kalau udah taunya kok kebenaran itu. Iya, makanya saya bertanya, maaf ya. Iya, itu jawabannya. Itu Karena ini adalah kebenaran. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kali ini saya akan share satu video dari Agatha Palermo dengan Bapak atas nama Pria Sejati yang bertanya, kenapa ya Alkitab bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun persoalan yang dihadapi, sementara kitab lain tidak bisa. Nah, untuk lebih serunya, mari kita tonton video yang satu ini. Assalamualaikum, Mbak. Saya mau nanya, Mbak. Aku bingung nih, sering nonton live ini. Kenapa ya Alkitab bisa menjawab apa pertanyaan daripada yang orang lain ya? Sedangkan saya nggak pernah ketemu dengan kitab-kitab lain yang bisa menjawab pertanyaan orang gitu loh, Mbak. Ya udah murtad aja, Pak. Kalau udah taunya kok kebenaran itu. Iya, makanya saya bertanya, maaf ya. Iya, itu jawabannya. Karena ini adalah kebenaran. Oh gitu. Nah, terima kasih ya, Mbak. Kapan mau dibaptis, Pak? Kan nggak semudah itu untuk membaptis atau juga apapun. Agama itu kan tidak langsung bisa menerima seseorang, harus dilihat daripada tekad. Siap, Pak. Bapak yakin besok masih hidup, Pak? Iya, puji Tuhan, alhamdulillah. Bapak yakin besok masih hidup? Ya, mau hidup mau enggak, cuman pasrah saja. Jangan, Pak. Sayang. Kau udah hidup, sudah tahu bahwa kebenaran adalah yang tertulis di dalam Alkitab. Masa kau mau berakhir dengan iblis-iblis yang di neraka? Sayang. Ya, semoga apa yang Tuhan berikan, Allah berikan, aku hanya bisa berpasrah diri saja. Allah nggak pernah memberi, Pak. Sampai detik ini, dari mulai diperkenalkan Muhammad nggak pernah memberi. Kalau Yesus jelas memberi makan. Itu real sekali memberi makan, memberi pengampunan, real banget, memberi kesembuhan, memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyanya orang pun sudah hari ini dilakukan. Kalau Allah nggak pernah, Pak, ngasih apapun nggak pernah. Allah minta dulu gopek, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Tadi kita udah bahas tadi, Pak, bahwa yang membuat orang selamat itu bukan karena amal itu nggak membuat orang ke surga. Tapi yang membuat orang masuk surga itu adalah rahmat. Ya, Sahih Muslim 50:42. Rahmat. Nah, menurut surat Maryam ayat 21, surat 19 itu yang dikatakan rahmat itu adalah Isa. Nah, tapi lucunya di Alkitab kita, Yesus itulah rahmat. Di Titus 3 ayat 5, bagaimana cara mendapat rahmat itu dengan baptis. Coba dibuka teman-teman nanti ya. Titus 3 ayat 5. Jadi, itu kenapa kita tawarkan untuk dibaptis, karena kita nggak tahu kapan kita meninggal, ya kan, Pak? Nggak tahu, nggak ada yang bisa tahu umur manusia. Coba tadi berdasarkan Bapak bilang ya, kok bisa ya Alkitab itu menjawab pertanyaan? Coba saya nanya, istrinya Ibrahim di Quran bisa nggak Allah jawab, Pak? Maaf, sebetulnya saya ini belum percaya dengan adanya suatu agama, karena saya harus mengimani sesuatu yang memang harus dengan iman sesungguhnya, Mbak. Makanya saya bertanya-tanya dan belajar mana yang benar-benar juru selamat. Kita harus mengimani, asal jangan mengimani, tapi kita harus tahu iman itu sesungguhnya. Wih, bagus, keren, Pak. Coba, Pak, Allah itu kira-kira siapa yang udah pernah dia selamatkan, Pak? Coba satu orang aja. Kalau menurut saya belum ada. Allah itu dari sejarah pun saya belum ada temuan. Kalau misal menurut dari kawan-kawan Muslim sendiri yang saya sering dengar dari itu pun itu Jibril, malaikat Jibril. Maka saya juga belum mengimani itu semua. Mau gimana? Iya, itu aja, Pak. Tadi juru selamat, ngomongin juru selamat. Nah, ini juga sesuai tema saya. Adakah keselamatan Islam, dalam Islam itu nggak cukup ya kan, dalam Islam? Nah, ini sampai detik ini satu orang pun yang dengan agama Islam itu belum ada yang selamat. Selamat dari apa? Dari kematian kekal. Belum ada satu pun. Satu pun, Pak. Tetapi Allah dalam kemanusiaannya sudah menyatakannya 2000 tahun yang lalu.
Iya Mbak, terima kasih pengetahuannya ya. Semoga saya makin paham lagi tentang agama Kristen Siap. yang memang ada juru selamatnya. Karena Rajin saya nonton setiap live hari saya ini, nggak Pak? saya sering menonton setiap apologet. Saya mempelajari karena saya akan melihat iman seseorang. Karena di Islam juga diajarkan akhlak dan adab, sedangkan di Kristen kasih. Maka saya harus melihat orang-orang tersebut saat live itu, adakah yang mereka pakai itu. Karena orang beriman itu seharusnya memakai itu semua. Tapi kalau saya nggak mau menjelekkan agama manapun, tapi saya sering nonton juga Mbak Agatha, Mbak Bikana. Bapak jangan melihat kasih itu di dalam manusia Pak, tapi lihatlah kasih di dalam Yesus. Coba baca Alkitab. Karena Allah itu adalah kasih. Bapak lihat aja kelakuannya Yesus di dalam kitab kami. Itulah kasih yang sesungguhnya. Kasih itu berkorban. Itu kasih yang paling nyata. Kasih itu adalah mengampuni. Kasih itu tidak mendoakan yang jahat. Kasih itu berkorban tadi ya. Kasih itu memberi. Kasih itu tidak membalas. Itu yang diajarkan Yesus. Jangan lihat di saya. Kalau saya memang nggak ada Pak. Saya nggak punya kasih seupilnya Yesus pun nggak ada. Itu. Tapi lihatlah dari apa yang diajarkannya Yesus. Tapi lihatlah juga apa yang diajarkan Olo. Kau akan ngelihat kasih di situ. Ada kasih mati atau ada kasih hidup. Kalau Yesus itu kasih hidup orang. Kalau Olo itu kasih mati orang. Oh gitu Mbak. Terima kasih ya Mbak. Selamat malam. Semoga saya bertambah pengetahuannya. Ini dikit aja aku spill ya. Yang Allah mengatakan bunuhlah dirimu itu suatu lebih baik dari kepada kau lakukan itu di mana Pak Prof? Saya lupa. Al-Araf tuh. Al-Araf 37 ya? Cerita, tunggu aku cari dia. Iya. Tapi kalau Saya bukan Yesus hafiz itu, Quran soalnya. ya siap. Nah itu ada juga di At-Taubah 29, At-Taubah 123, An-Anfal ayat 12. Itu kasih bunuh orang semua itu Pak. Kasih mati orang semua itu. Anisa 66. Nah, apa tuh Pak Prof? Silakan. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Tuh. Kasih lagi hadis Pak. Kalau ada orang yang mengganti agamanya, maka bun juga. Bunlah. Kasih mati semua itu. Ngeri ya tuh. Makanya Bapak Atu baca Alkitabnya, Qurannya. Coba cari yang ada terjemahan. Yang namanya kitab Pak. Quran, punya Quran nggak Pak? Nggak punya juga karena saya hidup. Allahu Akbar, beli lah Pak. DM aku nanti tak transfer. Cuma 59.000. Serius? Pak ini 50.000 Pak harganya Pak. Ini 59.000 Pak. Aku beli di Gramedia. Serius nggak ada. Ada terjemahannya, nanti Bapak bisa baca. Jangan kira nih harganya sejutaan ya. Ini 50.000. Nggak mahal. Iya, terima kasih Mbak. Selamat Enggak, malam. kalau Bapak memang Mbak. mau ini nanti tak beliin sama Alkitab sekalian. Iya, boleh. Nanti saya akan bandingkan lah. Ya, mangga. Ya. Terima kasih ya Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat belajar ya Pak Pria. Ini baru betul namanya Pria Sejati ya Pak Prof ya. Betul, dia baru sesuai namanya. Cari kebenaran Pak. Pak. Betul itu Pak. Pria sejati tidak akan mau menggauli anak di bawah umur. Astagfirullahaladzim. Ya, pria sejati juga nggak akan menggauli budaknya di ranjang bininya sendiri. Nah, ini kira-kira pria sejati nggak ini? Cek ya. Tidur si Marta. Never tarik kobra. Oke, Islam Kristen bro. Halo, Leak. Oh ini yang kemarin ngaku dia pindah dari ini tak? Dia ngaku pindah ke apa? Islam. Dia Hindu, dia dari Hindu. Ke Islam. Lagi bingung katanya. Tapi narasinya sih Islam. Kemarin dia Islam, terus ateis, terus Hindu. Nggak jelas-jelas ini orang. Makanya aku bilang ini pria sejati nggak nih? Kita tanya dulu dia. Katanya dia dari Kristen ke Hindu apa ya? Loh, coba yang bener apa hari ini? Ini tiap naik lain-lain jawabannya. Halo, Nefertari. Halo, di unmute bro. Islam Kristen. Halo.
Islam Kristen. Udah ngaku Islam sekarang. Sekarang Islam. Iya. Waduh. Biasanya ngaku Hindu. Hindu. Ada yang mau ditanya? Ada Mbak. Silakan. Kejadian 8 ayat 21. Baca. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Apa yang mau ditanya? Pertanyaannya, Musa gimana dia bisa tahu isi hati Tuhan itu? Kan Allah yang mewahyukannya kepadanya. Loh, kok ini kan berfirman dalam hati katanya. Iya, Allah mewahyukan perkataan itu kepada Musa, sama seperti ketika penciptaan. Emangnya Musa tahu itu kalau nggak Allah itu sendiri yang menceritakannya kepada Loh, Musa? ini berfirman dalam hati, Mbak. Iya, Allah itu sendiri yang mengatakannya kepada Musa. Lu bagaimana Musa bisa tahu dia? Ya karena Allah yang ngasih tahu, kok gimana tahu? Gimana sih? Allah sendiri yang ngasih tahu sama Musa. Dia berkata dalam hatinya. Loh, nanya lagi kau, gimana sih? Pak Prop, aku kemarin ya Pak Prop. Aku dalam hatiku gini ya Pak Prop. Emang si Nefertari ini mau ngerada-rada. Loh, dari mana kau tahu Pak Prop isi hatiku? Lah karena aku ngasih tahu. Udah dari mana saya bisa tahu? Ngerti sih. Dalam hati katanya. Iya karena aku kan udah ngasih tahu Pak Prop. Aku ya dalam hatiku mikir gini ya Pak Prop. Si Nefertari ini nggak ada otaknya loh. Itu dalam hatiku tuh aku ngomong, tapi aku kasih ketawa sama Pak Prop. Kok Pak Prop tahu isi hatiku? Karena aku ngasih tahu. Kok bisa Musa tahu isi hati itu? Tuhan itu berfirman dalam dirinya. Karena Tuhan itu sendiri yang ngasih tahu ke Musa. Sesimpel ini pun nggak nyampe otak kamu. Katanya kamu Islam. Lalu bagaimana misalnya gini? Dari mana Muhammad tahu bahwa Allah pernah berdialog dengan Isa? Dari mana Muhammad tahu? Sementara Muhammad hidup 700 tahun setelah Isa. Siapa Kasih yang ngasih tahu? tahu? Dikasih tahu lah sama si Olo. Pasti Allah yang ngasih tahu kan? Ngasih tahu sama Bagaimana Jibril. kamu tahu Terus sama Jibril Allah- digosipin lagi. Iya, Allah berubah jadi pohon di surat Al-Qasas 30. Dari mana? Waktu ketemu sama Musa. Hai Musa, akulah Allah. Kan gitu kan? Tapi Allah nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya Abdullah bin Umi Maktum. Karena Allah di situ bilang barangkali. Gimana Dayat ini tuh? siapa? Yang ngomong Dayat ini siapa? Itu Musa kan yang ngomong di situ. Kan Musa Iya, yang nulis. Musa itu bagaimana dia bisa tahu, nggak ngerti ini? Ya Allah sendiri yang ngasih tahu ke Musa. Dodong kali sih otaknya. Udah aku kasih contoh loh. Tunggu Pak, ini aku tanya dulu kau. Ini berapa? Takutnya dia nggak bisa nengok lagi. Ini berapa Pak? Ini berapa? 1. Kalau ini apa? 2. Jari. Kan saya bilang Loh. kalau ini berapa? Ini apa? Ya. Saya tanya, ini berapa? Ini pasti 1. Kalau ini apa? Ini jari. Nyambung, Mbak. Coba aku tanya. Nggak nyambung, Aku tanya nggak ini berapa? Nah, Ini berapa, Pak Bang? Prop. Nah. Ini berapa? Ini berapa? Bro, Dari Jawab ya, itu 2. ini berapa? Gak apa-apa tak, aku tanya ke dia. Takut dia Pak Prop. Jari. Ditanya berapa loh? Jari jawabannya. pertanyaannya menjebak. Enggak jebak. Andai kau memahami pertanyaan orang, kau kan nggak pernah nyimak. Makanya besok-besok dikimak. Bagaimana dia bisa tahu isi hati Tuhan itu? Dia ngasih tahu. Mana nggak ada? Loh, itu semua habis dia wahyu depan. kan dikasih tahu. Aduh Tuhan. Aduh. Balik kita mirroring. Soalnya room saya ini bukan room penghujat dan room saya ini nggak pernah menghujat orang ya. Ini Betul terbukti itu, ya. betul itu. Ini terbukti karena yang kami katakan ini bukan hujatan, ini dalil. Harus by data. Betul. Jadi tolong ya teman-teman Kristen juga memahami posisi kami. Kalian sih seneng ambulan di bawah, gue yang keok. Yang dimaki-maki gue, yang dihina-hina gue, yang diancam gue. Lu seneng kebagian ketawa. Ya, biar nggak kontrasepsi, paham ya. Silakan Rizky Ananda.
Halo. Iya. Oke, halo Kak ya. Ya, Islam Kristen Pak. Islam Kak. Ya, silakan Bang. Mau bertanya apa Bang? Mau nanya kira-kira Tuhan Yesus itu kapan ya adanya? Dalam kekekalan. Keilahiannya itu ada dalam kekekalan. Kemanusiaannya itu 2000 tahun yang lalu. Itu jawabannya. 2000 tahun yang lalu. Dalam kemanusiaannya, dalam keilahiannya dia dalam kekekalan sudah ada. Berarti 2000 tahun yang lalu ya? Kan? Kemanusiaannya, Emang betul. susah. Manusiaannya. Kalau keilahiannya? Dalam kekekalan telah ada. Sejak Dalam kekal. kekekalan udah ada. Sejak kekal. Jadi kalau Bunda Maria itu kira-kira mana lebih tua? Dalam Daripada kemanusiaannya ya Bunda Maria, Bang. Oh gitu. Dalam Itu sebenarnya udah jawaban ya. Ya, oke. Cuman kan gini. Dalam kemanusiaan berarti kan Kakak Agatha kan mengakui Tuhan Yesus itu kan manusia kan? Allah dan manusia. Nggak bisa Allah kita dan potong. manusia. Allah dan manusia. Berarti Allah itu lebih muda daripada Bunda Maria. Kemanusiaannya. Kemanusiaannya Kalau lebih kamu muda. tanya Allah itu lebih mudah ya salah. Orang keilahiannya, kealahannya itu kekal. Tidak berawal, tidak berakhir. Lu kok kamu bilang lebih mudah? Gimana sih ini, Mu? Kecuali gini, Kemanusiaannya. Bang. Kecuali Saya kan bertanya dengan logika. iya tuh itu pertanyaannya Logika. mesti memang dipikirkan Ini logika. matang-matang gitu. Karena Anda bertanya tentang apa? Kalau kemanusiaannya iya kami mengakui, betul. Kan Kemanusiaannya pertanyaan- berawal. Pertanyaan kalau dia Tuhan tadi, Yesus itu manusia gitu ya kan? pertanyaan dia tadi berarti Allah lebih mudah, kan ini gila. Iya, Nggak nggak logika nangka. kau. Coba sekarang kita tanya ya. Tadi kan gitu jawabannya, berarti Allah keilahian Yesus sebelum segala zaman dalam kekekalan. Kemanusiaannya Berarti tadi 2000 Agatha tahun mengakui, lalu. Berarti Berarti terus sabar bro. Tadi kita berbicara tentang dominatur. Ya lanjut tak. Enggak, langsung Prof, dia tak mute dulu. Nah, sekarang kalau begini, ya kami udah menjelaskan tentang keilahian Yesus dan kemanusiaannya yang berawal 2000 tahun lalu dari Bunda Maria. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah sama Muhammad tuaan mana? Kamu jawab, bisa nggak? Mana lebih tua, Allah sama Muhammad? Bang, unmute, silakan. sama Muhammad itu ya Allah lah. Muhammad itu kan Rasul. Oke. Rasul itu Kita terima. Sekarang tanya Qurannya, Prof. Tua mana Quran sama Muhammad? Tua mana Tua Quran mana? sama Muhammad? Quran sama Muhammad. Iya. Ya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nggak nanya itu. Tuaan Ya, mana? maksudnya tuaan mana kan? Hmm. Ya Nabi Muhammad lah. Cuman Nabi Muhammad lah. Berarti firmannya Allah itu lebih muda 40 tahun. Lebih muda, ya. iya. Otomatis Allah juga baru Iya, ngomong ketika Muhammad sudah berumur 40 tahun. Umur 40 tahun. Iya. Nah, itu logika penjelasannya. Allah baru ngomong ketika Muhammad 40 tahun. Mm-mm. Karena Quran lebih muda. Ya kan? Logika. Ini logika itu. Logika. Ini kalau saya tulis ini paham kok. 20 kali kau ulangi tapinya ya. Kalau yang modelan kayak aku sih sekali udah ngerti. Ya beda lah, itu kan firman. Kalau firman Nih, saya kasih tahu jawabannya gini. Harusnya jawaban kamu niru dari saya. Kalau perkataannya Allah Al-Quran itu itu kekal. diturunkan Nih saya untuk kasih tahu jawabannya. Kalau ada orang yang nanya, tua mana Quran? Nih, saya bantu kau jawab. Di-mute dulu ya. Dengerin ya. Dengerin kakak ya, Dek ya. Kalau ada yang nanya, tua mana Quran sama Muhammad? Kalau bukunya Kak, lebih mudah. Tetapi perkataan Allah itu kekal. Enak nggak jawabannya gitu? Nah, itu sama paralel dengan Yesus yang tadi saya jelaskan. Kemanusiaannya itu memang lebih mudah dari Bunda Maria, tetapi keilahiannya dalam kekekalan. Mbak, itu kan Ini Al-Quran itu kan bukan fakta, ini fakta, Prof. Kalau covernya ini nih yang saya pegang ini baru ada Mbak, ini tahun berapa? Ini Baru ada 2004. Baru ada 1500 tahun lalu. Enggak, ini 2000 ya, abad 7. Enggak ada juga, Prof.
Belum ada musabnya. Oh ya berarti baru belum ada 100 tahun lalu. 1928. Daging loh, Pak. Kalau kamu katakan bahwa Al-Quran itu lebih muda dari Muhammad, berarti Allahmu selama itu bisu. Bisu, iya kan baru saya bilang Allah baru berbicara ketika Muhammad sudah 40 tahun. Iya. Paham kan? Sampaikan kepada Nabi Muhammad untuk meluruskan jejak hidup manusia yang Para rasul itu udah lurus hidupnya sebelum ada Muhammad. Iya. Nih, gua Orang kasih sudah- tahu. Gua kasih tahu ya. Paulus tadinya bengkok, lurus ketika ada Yesus. Jadi Muhammad Iya. tuh nggak bisa ngelurusin apa-apa. Sebelum ada Muhammad, Tapi betul. orang itu Tapi sudah sebentar. tahu Tapi sebentar. jalan dan kebenaran. Saya tahu yang diluruskan Muhammad. Apa? Itu, yang satu itu, yang tadinya gini jadi lurus. Oh, yang tauhid. Saya tahu dia meluruskan nafsu-nafsunya. Sebelum ada Muhammad, itu orang sudah tahu jalan kebenaran. Kalian ini muncul Muhammad, masih langsung jadi bengkok. Makanya suka berdoa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus tiap hari itu. Al-Quran itu membengkokkan manusia, nggak ada. Itu buktinya kalian berdoa tiap hari minta doa jalan-jalan lurus untuk apa? Berarti masih bengkok. Iya, berarti kalian ini masih bengkok. Yang namanya orang mau masuk surga itu ya berdoa ya minta jalan yang lurus. Apa tuh Pak Prof? Malah Itu pasti. Cermin. Bentar-bentar, itu pasti air yang buat kapal waktu ketika Iya, kapal lewat. Al-Baqarah. Kapal lewat. Oh, ini bulan terbenam di Bulan. lumpur nggak? Matahari. Matahari. Itu bulan terbelah kayaknya Pak Prof. Tolong satu lagi. Penasaran saya nengoknya. Apa itu ya? Apa sih? Iya, saya kurang jelas juga kayaknya planet itu. Planet Pluto. Coba lihat lagi. Coba saya rekam ya sekali lagi ya. Saya rekam ulang. Aku mau Apa ngomong. ini ya? Tunggu. Mars atau apa? Aku bunyi but-butnya kalau dia muncul tuh ya. Kita tengok ini ya. Iya. But. Oh, Bukan oh, Mars, salah kiri. Bukan kepala. Mars kayaknya itu Mars. But. Kayaknya masih 5 kali. Ini bentar. Ini harus 3 kali ya, baru 2 yang saya rekam. Satu lagi Pak. Ini baru 2 ya. Kalau 2 berarti Dwi natural, nggak jadi Tritunggal, udah nggak apa-apa. Aduh, ternyata kebagian guys. Oh, ternyata bulan. Iya. Bulat Tadi ya? masih samar-samar tadi. Bulan. Berarti bulan bulat ya. bulat. Tapi bumi ini kan nggak datar. Enggak. Tapi Kalau kok dihamparkan? Di Al-Quran Iya, datar. Agatha. Al-Kahfi ayat 47. Mbak Agatha lagi sekali Mbak Agatha. Ya, kenapa Pak? Lagi sekali bertanya. Boleh. Itu tadi nggak Ya. mau ditanggapin, udahan. Nggak ada Ya, dalam Tuhan Al-Quran berfirman dalam bumi hati dibilang kita. datar di situ Kak Agatha. Apa? Ada rata, bukan datar, rata. Nggak ada Ada. Ya. hamparan. Baca dulu yang betul. Hamparan. Rata. Aduh, Oh, mau lihat ayatnya? Boleh. Oh Pak, Baca. Pak Ladu belum bisa open cam. Iya. Tunggu saya Itu loh, ini. yang bumi diperjalankan dan mereka melihat bumi Gunung-gunung diperjalankan. Bukan datar. Dari mana itu iya Bang gunung-gunung. Rata, Pak, rata. Oh ya rata. Rata kan datar, bukan? Beda.